Siap. Tersentak ini mulai kita banyak banget. Bentar ya Bu ya. Mbak login dulu. Penambang kopi akun kemenang. Tapi harus melakukan tes takut proposal itu bikin izin jasa foto KTP saya sampai seterusnya apa manual baru LLDP aktif kena manual adres apa samin mau beli sapu di itu kalau di sana ini kalau dia udah sudah pergi remisi ya nih. Baik, kalau sudah login Bapak Ibu harusnya tampilannya seperti ini. Jadi di panduan prodi tadi kita ingin menambahkan kegiatan, menawarkan kegiatan. Bapak Ibu klik yang di sini, yang kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini ada 8 tipe tadi. 8 tipenya itu apa saja nih? Saya akan sedikit ulangi. Yang ini tadi ya Bapak Ibu ya, ada magang, asistensi mengajar, riset, proyek kemanusiaan dan segala macamnya. Nah, sebelum kita menawarkan ini, biasanya mungkin nanti bisa apa namanya, bisa sharing beberapa universitas. Biasanya kita punya buku panduan MPKM di masing-masing universitas. Misalnya kalau 20 SKS-nya apa saja nanti yang kita tawarkan ketika magang, ketika penelitian riset, kan ada standar monefnya di masing-masing LPM. Nah, jika ini sudah ada, mudah kita nanti melakukan proses input mata kuliah apakah bebas, apakah terstruktur, atau apakah mix antara bebas dan terstruktur khusus untuk 20 SKS di masing-masing kegiatan ini. Nah, sekarang coba saya secara teknis saya jelaskan bagaimana kalau misalnya kita sudah form di masing-masing prodi atau di ada apa namanya informasi terkait dengan yang kita tawarkan bebasnya seperti apa, terusnya seberapa. Jika sudah disusun di restrukturisasi kurikulum masing-masing prodi, mestinya nanti kita tinggal tambahkan di sini. Nah, bagaimana menambahkan kegiatan itu? Ini asumsinya adalah jadi 2 tipe yang kegiatan ini Bapak Ibu. Yang pertama itu nanti kalau kementerian dengan mitra strategisnya menawarkan di portal masih bisa mengambil, jadi nanti adminnya kementerian yang akan mengapprove dan segala macamnya. Nah, sekarang misalnya kampus kita ingin men-share kegiatan kita, apakah desa, membangun desa, sisi mengajar, magang segala macamnya, itu agar mahasiswa lain bisa join melalui kita, nilainya yang mengeluarkan kita dengan partner misalnya. Nah, untuk menambahkan kegiatan di kegiatan pembelajaran ini Bapak Ibu diklik lalu ditambah. Setelah ditambah, kita pilih dulu kegiatannya apa. Misalnya kegiatannya adalah moderasi beragama. Nah, lembaga mitra kita apa? Misalnya LSM apa gitu, atau misalnya MUI provinsi, contoh saja ya. Contoh alamatnya, jalan alamat, kemudian deskripsinya apa? Misalnya kegiatan ini adalah proses titik-titik. Lalu kemudian sama seperti mata kuliah tadi, kita, nah di sini kita perlu mengupload dokumen kerjasamanya karena syarat di SOP di aturan 15 ya, yang 15.1 yang di kementerian itu dia harus ada payung hukum MOU-nya. Nanti diupload saja. Setelah diupload kita isi data kompetensi utamanya. Lalu kalau ada kompetisi tambahan silahkan. Lalu kemudian kita tambahkan kegiatan tersebut. Nah, sebelah. Jadi nama kegiatannya moderasi beragama. Oh, ini belum berhasil karena saya belum mengattachmentkan file karena ini ada tanda merahnya.
bacanya. Nah, jadi kita teskan, saya ambil salah satu contoh file apa ya? Sarang kan naik mobil. mau naik mobil apa dibanding Paling perlu. Loro sih. Stay yang sini karena stay itu karena. Misalnya ini. terus makin dijemput. Lalu setelah kita lengkapi semua data, kita upload dulu, baru kita simpan. Kemudian akan kegiatan yang kita buat tadi itu akan muncul di list kegiatan ini. Nah, Mas bagus. Mas. MUI provinsi. Nah ini tadi yang saya buat, yang baru saya buat ini, moderasi beragama MUI provinsi misalnya. Nah, lalu apa yang harusnya kita lakukan berikutnya? Kita lakukan berikutnya adalah kita harus menawarkan SKS dari, harus memasukkan kurikulum apakah terstruktur, bebas dan segala macamnya terkait dengan kegiatan moderasi ini. Nah ini belum kita isikan langsung, kita klik yang di penyetaraan ini. Jadi 20 SKS-nya penyetaraannya apa saja kita masukkan di sini di bagian penyetaraan. Ekuivalensinya apa? Misalnya 20 SKS untuk moderasi ini apa saja kita tambahkan. Misalnya mata kuliahnya untuk terstruktur, kalau hard skill soft skill ini untuk yang bebas. Misalnya kita mix saja mata kuliah mata kuliah perbandingan mazhab misalnya, SKS-nya 2 SKS kita submit. Lalu ini totalnya sesuai dengan aturan harus 20 SKS minimal ya Bapak Ibu ya. Kita tambahkan sampai 20 SKS, misalnya hard skill-nya di kepemimpinan misalnya 4 SKS. Nanti outputnya berupa laporan. Lalu kemudian soft skill-nya pendamping. Contohnya kita tambah lagi untuk soft skill workshop misalnya. Ini tadi sudah berapa SKS, kita anggap saja ini 15 SKS biar cepat genap 20 SKS-nya. Sudah berapa belum? Oh tidak bisa, melebihi 20 tidak boleh, berarti tadi coba 10 SKS. Nah ini sudah 16. Saya coba edit dulu kepemimpinan ini. Saya contoh aja agar cepat ya Bapak Ibu. Harusnya mata kuliahnya tidak hanya 3, harusnya mata kuliahnya ada banyak mata kuliah ekuivalensinya. Nah, jadi dari mana mata kuliah ekuivalensi ini kita dapat? Itu dari restrukturisasi kurikulum kita Bapak Ibu. Nah, jadi memang sebelum kita menawarkan beberapa kegiatan ini, kita coba restrukturisasi dulu kurikulum kita terkait dengan yang terstruktur, tidak terstruktur, yang di luar mata kuliah pilihan yang bisa diambil di luar nama mata kuliah yang ada di sistem atau di KRS atau di kurikulum kita, mata kuliah apa saja. Nah, kira-kira itu yang harus kita definisikan dulu. Nah setelah itu baru kita masukkan di kegiatan ini. Ini contoh tadi saya inputkan kegiatan moderasi beragama itu berpartner dengan MUI provinsi, lalu 20 SKS-nya apa? Anggaplah ini contoh saja ada 3 mata kuliah. Kalau di panduan itu ada beberapa mata kuliah alternatif yang ditawarkan. Nah ini sebagai contoh agar cepat, saya coba mencontohkan 3 mata kuliah. Misalnya mata kuliah yang kita ekuivalensikan nanti nama mata kuliahnya perbandingan mazhab, kita nilai 2 SKS. Lalu hard skill-nya misalnya hasil kepemimpinan kita nilai 8 SKS. Ini contoh saya, tapi tidak mungkin ada 8 SKS. Lalu workshop misalnya yang soft skill-nya 10 SKS, misalnya workshop terkait dengan moderasi beragama, dia membuat beberapa workshop yang dia laporkan. Lalu inilah nanti yang akan kita isi nilainya, 3 item ini. Nah, mahasiswa nanti akan melihat ketika ini kita tawarkan moderasi beragama ini, dia akan lihat apa saja nih ekuivalensi mata kuliahnya. Nah, ini nanti yang akan dia konversi ke nilai dia di kampus asalnya. Nah, jika ini sudah selesai, sudah ditambahkan,
harusnya dia nanti akan muncul di di kegiatan pembelajaran. Apa tadi namanya, moderasi beragama MUI Provinsi Nanya. Nah, jika sudah kita lengkapi 20 SKS-nya tadi Bapak Ibu, itu akan muncul di sebelah kanannya proses ajukan. Proses ajukan ini adalah proses pengajuan bahwa kegiatan ini akan kita tawarkan di portalnya Merpati. Nah, ini tadi status kita masih sebagai akun admin prodi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita menawarkan kegiatan. Lalu bagaimana kegiatan yang lain sama Bapak Ibu? Kalau kita misalnya ingin menawarkan KKN tematik, tinggal kita isi dulu kira-kira hampir sama dengan tadi mengisi kurikulum nama mata kuliah. Nah, sekarang mata kuliahnya itu kita definisikan 20 SKS, kita masukkan dalam bentuk kegiatan, apakah moderasi, penelitian dan lain sebagainya. Bagaimana menambahkan lain selain moderasi beragama? Tinggal kita pilih di sini, kita isikan datanya, lalu kemudian kita lengkapi SKS-nya yang 20 SKS dengan sistem konversi di prodi kita. Setelah itu baru bisa kita ajukan. Nah, contoh, kembali ke contoh tadi, moderasi beragama. Ada tadi yang sudah diajukan ya, moderasi. Ini yang tadi saya buat, saya contohkan yang ini dengan MUI provinsi yang ini. Nah, statusnya sudah diajukan. Kalau sudah diajukan ini berarti tinggal menunggu approve dari dari admin yang nanti akan ada notifikasinya ke admin yang lebih tinggi. Nah, sekarang jadi tugas kita di prodi hanya sampai di sini. Nah, sekarang saya coba simulasikan mengapprove, kita approve ajuan kegiatan tadi. Nah, biasanya akan muncul notifikasi seperti ini, tinggal kita lihat. Ada ajuan kegiatan mana tadi? Moderasi. Ini. Nah, tadi sudah muncul ini. Jadi kemarin SOP-nya jika sudah diajukan itu harus di-approve oleh admin kementerian. Jadi nanti akan muncul di dashboard-nya jika sudah diajukan oleh prodi. Misalnya ini diterima kegiatan MUI provinsi yang tadi sudah kita ajukan, nanti diterima. Ketika sudah diterima, kita bisa menawarkan mata kuliah itu melalui akun admin prodi Bapak Ibu. Nah, saya login saya prodi, saya lihat kegiatannya. Nah, mana tadi moderasi beragama. Nah, ini jika sudah di-approve, ini tadi yang sudah kita approve, itu akan muncul lagi di sebelah kanannya ditawarkan atau tidak tawarkan. Nah, jadi agar kegiatan ini bisa dilihat dan diikuti oleh seluruh mahasiswa anggotanya Merpati, itu kita klik tawarkan. Nah, jika sudah diklik tawarkan, artinya yang moderasi beragama ini sudah ditawarkan. Nah, statusnya moderasi beragama. Ini kita tawarkan, sudah kita tawarkan, berarti mana tadi moderasi beragama. Nah, statusnya sudah ditawarkan, Nah, kalau sudah ditawarkan, itu dia sudah muncul di portalnya kegiatan moderasi beragama. Bagaimana melihatnya? Di sini, Nah, di sini kita klik mahasiswa nanti untuk mencari sudut kegiatan bisa langsung di sini. Misalnya tadi yang sudah kita daftarkan moderasi beragama, dia klik yang moderasi beragama, harusnya sudah muncul di portal. Nah, ini sudah muncul kegiatan. Nah, kegiatan ini tinggal bisa diambil oleh mahasiswa. Ini penjelasannya. Nah, bagaimana mahasiswa mengambil kegiatan ini?
mahasiswa mengambil melalui kartu rencana studi mereka. Nah, contohnya begini, saya login dulu, saya login sebagai mahasiswa. Di rencana studi kita bisa mengambil kegiatan. Nah, kita bisa mengambil kegiatan yang tadi ditawarkan di pilihan kegiatan. Nah, dia contohnya moderasi beragama MUI provinsi. Yang ini tadi ya, tinggal kita ambil lagi, sama prosesnya seperti mengambil mata kuliah. Ketika sudah diambil di kartu rencana studi, harusnya dia sudah muncul di rencana studi. Tapi kan taruhnya kan sehari-hari. Moderasi ini sudah muncul ya. Nah, berikutnya yang dilakukan ketika sudah mengambil kegiatan sama persis dengan yang tadi kita lakukan, harus di-approve oleh PA, di-approve oleh prodi, lalu di-approve oleh prodi penerima. Tahapannya kira-kira sama. Nah, sampai di situ berarti mahasiswa sudah bisa mengikuti perkuliahan dan terdaftar sebagai mahasiswa di universitas penyelenggara. Nah, baik Bapak Ibu, pola ini sama dengan untuk kegiatan-kegiatan 9 lainnya. Jadi yang berbeda hanya permata pertukaran mahasiswa, karena satu mata kuliah itu yang ditawarkan itu per mata kuliah. Sedangkan kegiatan ini yang ditawarkan adalah paketan kegiatan yang harus minimal diisi 20 SKS. Nah, menurut SOP BKM yang diberikan, 8 kegiatan yang kecuali permata ini minimal dia mengambil 20 SKS duluan. Jadi satu kegiatan ini sudah digundal dalam satu paket 20 SKS. Nah, ketika mereka selesai, berarti mereka kembali dengan membawa nilai totalnya 20 SKS yang nanti tinggal kita konversi. Nah, konversinya seperti apa? Konversinya mengikuti list mata kuliah yang tadi sudah kita inputkan yang 20 SKS-nya. Apakah terstruktur, apakah bebas, maupun mix antara bebas dan terstruktur. Kira-kira ini polanya Bapak Ibu. Nah, dari semua ini adalah teknis yang kita tawarkan di aplikasi. Lalu bagaimana berjalannya nanti? Berjalannya adalah biasanya yang pengalamannya terjadi itu mahasiswa searching di Merpati, apa yang dia minati dia daftarkan. Nah, sekarang prodi yang menilai apakah itu bisa mereka ambil, apakah kegiatan itu oke diambil dengan struktur 20 SKS-nya, apakah mata kuliah yang diambil itu sesuai dengan profiling output prodi, baru di-approve oleh prodi. Lalu mekanisme penyelenggaraannya yang sudah, karena dulu ini dimulainya ketika pandemi Covid, jadi di awal itu full online Bapak Ibu. Lalu kemudian ada kelas mix full online. Ini berarti masing-masing kampus itu dosen akan mengajar secara online berbagai macam mahasiswa dalam satu kelas, yang berbagai macam daerah asal universitas dalam satu kelas dikelola secara online. Nah, jadi mahasiswa secara online datang. Lalu kemudian kalau mahasiswa itu ingin full 20 SKS hanya mengambil permata, itu untuk saat ini secara SOP dia dimungkinkan untuk full mengikuti mata kuliah offline di universitas yang dia ambil. Misalnya mahasiswa UIN Bandung, karena dia asalnya dari Lampung, dia ingin mengambil 20 SKS khusus perkuliahan saja di UIN Lampung, itu bisa dia lakukan. Payung hukumnya adalah MOU antar WR1 antar mereka. Nah, lalu isu kedua adalah terkait dengan biaya. Nah, mahasiswa Brawijaya kalau ngambil mata kuliah di Universitas Gadjah Mada misalnya, Universitas Gadjah Mada ada mata kuliah yang dia berikan, ada mata kuliah yang dia berbayar. Nah, kalau di kita yang sudah ada perjanjian itu, misalnya antar PT KIN itu
sudah ada perjanjian kalau mahasiswa UIN Bandung mengambil mata kuliah ke UIN Malang, itu mereka tidak perlu membayar uang mata kuliah karena mahasiswa tersebut kan nanti terregister sebagai student di universitas di UIN Malang. Nah, jadi UIN Malang akan menerbitkan NIM khusus MBKM untuk student yang mereka ajar tersebut. Nah, jadi ini full mekanisme internal kampus. Nah, ketika itu berjalan, berarti mahasiswa hanya perlu biaya tinggal saja di sana. Kalau untuk perkuliahan, kalau untuk magang dan lain sebagainya hampir sama polanya. Jadi isu kedua adalah isu terkait dengan penerimaan antar kampus. Nah, mestinya harusnya nanti melalui difasilitasi oleh Pak Fakih sebagai Kasubdit misalnya, kalau memang bisa dibuat satu MOU antara Kopertais 4 dengan PT-KIN yang menjadi partnernya itu, dibuat satu MOU. Nanti student kita yang ngambil mata kuliah atau yang ambil magang di sana tidak perlu lagi, misalnya di MOU itu ada poin resiprokal. Kalau studentnya mengambil di kita mengambil di sana, itu tidak ada akses keuangannya misalnya. Nah, ini perlu ada MOU-nya karena kalau tidak ada MOU-nya nanti tidak ada landasan hukum kita mempush prodi penyelenggara itu untuk menerima student kita. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, ini yang saya kira menjadi PR kita bersama nanti untuk mendorong terkait dengan regulasinya. Secara sistem dia sudah oke. Secara sistem sebenarnya kami sudah menyiapkan 12 akun khusus untuk Kopertais. Jadi Kopertais bisa meng-create seluruh universitas di bawah tata kelolanya mereka. Nanti sekarang bagaimana meregulasikan student ke universitas baik universitas negeri maupun universitas swasta lainnya untuk saling mempertukarkan mahasiswa atau saling mempertukarkan kegiatan. Kira-kira begitu. Nah, itu isu kedua. Nah, isu ketiga adalah terkait dengan rekognisi kurikulum Bapak Ibu yang harus kita bereskan. Jadi persis tadi yang seperti saya di presentasi awal, di kurikulum ini kita harus clear dulu sehingga nanti kita enak untuk melakukan proses rekognisi. Jadi kita sudah menggolongkan mata kuliah yang tidak membuat dia tercerabut. Biasanya kita mengikuti asosiasi keilmuan kita, misalnya prodi apa itu kan ada asosiasi keilmuannya. Biasanya itu 84 sampai 90 SKS itu yang ada list mata kuliah di asosiasi keilmuan kita. Nah, sisanya ada mata kuliah universitas, wajib universitas, ada mata kuliah wajib fakultas misalnya, atau ada mata kuliah atau semua yang sisa 60 itu kita restrukturisasi untuk rekognisi perkuliahan MBKM. Bisa saja itu tergantung kebijakan kurikulum. Nah, jadi berikutnya terkait ini memang sangat disarankan kalau bisa kita ada misalnya perlu masing-masing prodi itu melakukan review untuk melakukan restrukturisasi terhadap kurikulumnya, sehingga nanti admin prodi sudah tidak bingung lagi terkait mata kuliah yang ditawarkan, terkait dengan konversi kegiatan dan lain sebagainya, sehingga nanti tinggal masukkan ke aplikasi. Begitu masuk ke aplikasi, jadi student nanti tinggal mengambil, kalau dia tertarik tinggal mengambil haknya untuk mengambil mata kuliah di universitas yang dia inginkan tersebut. Nah, kira-kira 3 isu itu lagi yang perlu kita clearkan ketika kita sudah ready di level aplikasi. Baik Bapak Ibu, secara umum inilah kira-kira aplikasi Merpati ini. Dia mengakomodir 9 kegiatan. Khusus untuk pertukaran mahasiswa dia agak lebih spesifik dan dia memiliki karakter sendiri. Sedangkan kegiatan magang, asistensi, proyek kemanusiaan, membangun desa dan moderasi beragama ini dia akan membundel satu kegiatan itu dalam bentuk 20 SKS sekaligus dengan 3 pola ekuivalensi tadi: terstruktur, bebas, dan mix antara terstruktur dan bebas. Jika pertanyaannya bagaimana kami mendefinisikan 20 SKS-nya, itu dilakukan pada restrukturisasi kurikulum masing-masing prodi. Nah,
kita bisa ubah sesuai di, kalau kita ingin bedah kurikulum kita bisa ubah sesuai dari contoh-contoh universitas yang sudah dia membuat peta kurikulum yang suitable dengan MBKM. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada diskusi atau hal-hal lainnya, lalu email kita kalau ada error atau kendala, Bapak Ibu bisa langsung mengontak di sebentar. Di sini kebetulan yang mengelola email ini ada 5 orang dari UIN Riau, UIN Bandung, UIN Malang, dan Palembang. Ada sudah ditunjuk pengelolanya, insya Allah akan responnya cepat, mudah-mudahan responnya cepat dari tim yang sudah ditunjuk oleh Pak Fakih. Jadi email kita di sini saya copy saja, Pak Ibu. Terkait teknis ya, kalau terkait kebijakan misalnya, Pak kami kok belum diizinkan kementerian, nah, itu kita perlu diskusi antar diskusi di pimpinan. Tetapi kalau teknis langsung bisa kita ini kan kita eksekusi insya Allah. Emailnya merpati@diktis.kemenag.go.id. Nah, jika sudah clear, nanti kita biasanya akan membuat grup khusus akun admin prodi. Jadi nanti tahap berikut di pengelolaannya Bapak Ibu, nanti akan ada grup nasional akun prodi. Di situ nanti kita langsung berdiskusi antar prodi yang saling mempertukarkan kegiatan dan mata kuliah. Nah, jika itu sudah ada grupnya, lintas kompertais atau lintas universitas, nanti jika terjadi studinya kami belum di-approve atau misalnya kami sudah deadline nih input nilai, tapi nilai kok belum dimasukkan oleh dosen penyelenggara karena perbedaan akademik, kan bisa saja itu terjadi. Nah, di situ nanti komunikasi peer to peer antar admin prodi. Nah, Bapak Ibu, jadi ini pusat komunikasi kita, mudah-mudahan nanti bisa kita follow up lebih jauh. Baik, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada yang ingin diskusi, saya kembalikan ke Terima kasih Pak Haris.